Baik, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah bergabung dan memberikan perhatiannya kepada kita semua di sini untuk siap menerima ilmu dan sharing dari kita semua. Ya, jadi bukan hanya dari saya, tapi teman-teman semua wajib untuk aktif dalam forum webinar ini. Oke, teman-teman, hari ini sebelum kita mulai materinya, mari kita saksikan skill lab-nya atau contoh dari video yang saya ambil dari YouTube, ya, mohon izin di YouTube, karena kondisinya saya tidak bisa langsung dengan alatnya ya, jadi saya ambil dari YouTube. Sebentar. Oke. Bisa dilihat? Halo teman-teman semua. Bisa, Ibu. Halo, perkenalkan, nama saya Dira. Hari ini kita akan kasih info tentang apa ya? Alat yang digunakan adalah sarung tangan, sprit kosong, jeli pelumas, selang NGT steril, plester, gunting plester, klem, dan stetoskop. Pertama kali dilakukan adalah mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun cuci tangan. Kedua, memakai sarung tangan. Ketiga, pasien ditempatkan dengan posisi 45 derajat atau lebih dengan kepala tegak. Keempat, memeriksa lubang hidung dan memilih lubang hidung yang memungkinkan. Kelima, menentukan ukuran panjang yang tepat untuk selang GT dari proses sifoideus sternum sampai ke hidung, kemudian ke telinga, dan tandai dengan klem. Keenam, melumasi dengan jeli ujung panjang tube NGT 10 cm. Ketujuh, memasukkan selang melalui lubang hidung sampai tenggorokan, dan jika pasien sadar, diminta untuk menelan. Dan dilanjutkan sampai selang yang sudah ditandai. 8. Memeriksa posisi tulang dan difiksasi dengan sensor di tulang. Nggak usah. 9. Menyuntikkan 10 cc udara melalui selang NGT dan mendengarkan dengan stetoskop di atas lambung suara udara. 11. Semprit dibuka, kemudian ujung bawah selang diikat dan dibuka jika akan memasukkan makanan. 12. Memindahkan semua peralatan dan membuang alat-alat bekas pakai, dan pemasangan NGT sudah selesai. Ya.
slow. Kepencet, sorry. Oke. Tadi ada yang ketinggalan, teman-teman? Ada yang ketinggalan materinya, videonya? Sebelumnya, teman PJ, Mbak Ita, sudah mengirimkan instrumen penilaian dari pemasangan NGT. Sudah belum? Sudah, Bu. Oke. Itu sambil dibaca-baca, dibuka sekarang. Ya, sehingga nanti akan sinkron dengan apa yang kita pelajari. Ya, jadi saya akan fokus, tidak share screen lagi, saya akan fokus terhadap teman-teman yang ada di sini. Ya, ini sudah ada 28 peserta. Ya, sebelumnya, apa itu NGT, teman-teman? Nasogastrik. Nasogastric tube, ya, itu buat apa? Untuk memasukkan makanan. Masukkan makanan melalui selang. Makanannya apa? Bubur, bakso, atau mie ayam? Air, Bu. Biasanya berbentuk susu seperti itu, Bu. Oke. Sudah pernah melihat sebelumnya di rumah sakit? Sudah. Pernah. Oh, sudah pernah melakukan? Belum. Oh, belum pernah. Tapi sudah memberi makan atau memberikan sonde. Kalau misalnya di rumah sakit namanya sonde. Sudah pernah belum? Ya, sudah. Oke, kalau sudah boleh sharing pengalamannya. Kalau belum berarti kita membayangkan dulu ya. Terlebih kita tadi melihat dari video yang sudah ada dulu. Nah, teman-teman, indikasi pemasangan NGT itu apa? Kenapa pasien itu dilakukan pemasangan NGT? Kenapa? Mungkin karena adanya gangguan penyerapan makanan, Bu. Pasien sudah tidak sadar, Bu. Sebentar, gangguan penyerapan makanan. Penyerapan makanan itu ada di mana? Di perut usus. Di perut kan? Kalau NGT kan di sini. Iya. Berarti bukan penyerapan dong. Karena ada gangguan menelan. Gangguan menelan, betul. Terus apa lagi? Ayo, model. Gangguan kesetaraan. Karena tidak bisa menelan, Bu. Ya, tidak bisa menelan, gangguan menelan. Terus Iya, Bu. sama ya. Biasanya dikasih sama pasien apa nih yang melakukan NGT? Siapa ya? Kalau pasien yang sadar mau nggak dipasang NGT? Tidak, Bu. Tidak ya, karena sakit sekali. Rasanya sakit. Saya pernah melihat teman saya, rekan saya memasang NGT terhadap pasien yang tidak sadar. Artinya apa? Pasien yang koma ya. Itu walaupun tidak sadar, mungkin ada sedikit kesulitan ya pada saat memasukkan. Terus kemudian si pasien tersebut itu nangis gitu loh. Keluar air matanya. Sehingga walaupun dia kondisinya tidak sadar, dia bisa merasakan. Dia sangat perasa. Hanya saja dia tidak bisa ngomong. Ya, mata dia tertekan gitu. Jadi saraf untuk membuka mata, berkomunikasi tertekan. Ditekan gitu. Sehingga nangis gitu. Gimana rasanya? Ya makanya kalau misalnya apapun itu pertindakan kalian, perlakuan kalian, satu yang penting komunikasi. Ya, komunikasi, Bu, saya masukkan ya, Bu. Walaupun dia tidak sadar, kamu tetap lakukan fase-fase yang ada di skill lab diajarkan ya. Contoh apa? Fase orientasi,
fase apalagi pra-interaksi, orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Di istirahat dulu apa? Adzan dulu ya, sebentar ya. Baik, tadi indikasinya yaitu adalah gangguan menelan, terus kemudian pada pasien yang tidak sadar, ya. Terus apalagi? Nah, pada suatu hari ada yang mengaku putus cinta, terus kemudian dia menenggak baygon. Nah, kira-kira untuk bisa mengeluarkan isi cairan baygon itu dengan apa? Dengan NGT, Bu. Iya, jadi kalau misalnya pasien itu udah nggak bisa mengeluarkannya secara mandiri, ya mau nggak mau tetap harus dilakukan NGT untuk mengeluarkan isi dari baygon itu dalam perut. Ya, jadi jangan sekali-kali kamu coba-coba. Atau mau dicoba-coba pakai cairan susu bisa. Terus kemudian masukkan NGT. Nah, nanti akan kelihatan di situ ada cairan susunya. Nah, teman-teman, indikasi pemasangan NGT itu banyak ya. Terus, nah, ada juga kontraindikasinya. Kontraindikasinya apa aja? Bagi pasien yang ada trauma di wajah. Ya. Trauma di wajah itu yang seperti apa? Misalnya ada kanker, ya. Terus baru saja kena trauma, kecelakaan, terus kemudian patah dan lain sebagainya. Ya. Terus kemudian sedang mengkonsumsi obat antikoagulan, terus ada riwayat yang baru saja dilakukan operasi di daerah hidung, itu juga nggak boleh. Ya. Nah, silakan nanti teman-teman bisa cek di materi ya. Ini pada kemana nih? Nggak menyalakan videonya, nggak seru. Karena ini nanti di-upload ya di Skalsa ya, jadi teman-teman biar kelihatan ada komunikasinya. Iya, gitu dong. Baik, Bu. Cakep-cakep. Siap, Bu. Ya. Nah, terus ada resikonya nggak teman-teman? Walaupun yang namanya tindakan NGT itu adalah tindakan kolaborasi, keperawatan juga. Nah, itu ada resikonya ya. Resikonya apa kira-kira? Webinar. Ulang-ulang Bu webinar. Sakit pada tenggorokan. Ya, pastinya resikonya yaitu adalah aspirasi ya. Bisa tersedak ya. Terus kemudian rasa yang tidak nyaman. Ya, ya nggak? Nyaman nggak? Seorang pasien yang tidak sadar aja merasakan hal itu tidak nyaman, bahkan bisa sakit, ya, nangis, apalagi pasien yang sadar. Pastinya nggak mau. Ya, mudah-mudahan kita semua tidak usah dan tidak perlu menggunakan hal itu terjadi pada hidup kita. Setuju? Setuju. Siap. Setuju. Terus kemudian ada rasa trauma. Ya, di mana trauma itu menyebabkan kita kesakitan ya. Ini bisa melukai jaringan di sekitar sinus. Ya. Ya, bagaimanapun juga itu termasuk benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi pastinya akan terjadi trauma. Ya. Terus resikonya bisa salah penempatan. Ya. Salah menempatkan yang harusnya masuk ke lambung itu masuknya ke pernafasan. Nah, itu bahaya. Jalur nafas. Nah, makanya teman-teman kenapa tadi di awal saya minta untuk membaca dari instrumennya karena di situ sudah sangat jelas ya bahwa ada cek-ceknya pada saat sudah memasukkan
dicek dulu. Ya. Terus alat dan bahannya tadi sudah disampaikan di video. Terus kemudian SOP-nya tadi saya sudah share sebelumnya. Silakan dibaca. Nah, berarti kita bahas yang di format penilaiannya. Silakan dibuka. Yuk, bareng-bareng dibuka. Nah, walaupun Anda berinteraksi dengan pasien yang tidak sadar, seperti yang tadi saya bilang, itu tetap akan harus ada protapnya ya, SOP, yaitu adalah fasenya. Apa aja fasenya? Prainteraksi, orientasi, kerja, sama terminasi. Bagus ya. Fase prainteraksinya. Apa ini? Bocor. Prainteraksinya tadi sudah dilakukan ya di video yang tadi, sama melakukan persiapan ya. Persiapan alat, terus kemudian mencuci tangan, terus kemudian cek pasiennya yang akan dilakukan tindakan. Jadi jangan sampai kamu melakukan di salah pasien, ya, atau mau melakukannya di keluarga pasien. Wah, itu jangan sekali. Jangan sampai itu terjadi di salah pasien. Ya, itu ada di fase prainteraksi. Terus kemudian fase orientasi adalah fase di mana kalian datang, memperkenalkan diri, terus kemudian salam ya sebelumnya, terus kemudian ada menjelaskan prosedur, tujuan, terus kemudian menanyakan kesiapan. Ini ada nggak di video? Ada kan? Tidak kalah pentingnya juga dilakukan privacy. Jadi tadi di video menutup di ruangan, ya itu privacy. Kalau misalnya ada di bangsal yang ada di menggunakan tirai, ya kamu tutup tirai. Begitu ya? Iya, Bu. Terus kemudian, posisi pasien apa? Fowler tinggi, Bu. Semi-fowler atau fowler jika tidak ada indikasi kontak. Iya, Kairin, bagus. Fowler ya, semi-fowler ya, atau yang lebih tinggi. Terus kemudian, tadi ada pemasangan handuk nggak? Ada, Bu. Ada nggak? Video nggak ada. Di video nggak ada, tapi di sini ada di fase Di video nggak ada. Oke, jadi tambahan ya, tadi kita tambahkan memasang handuk atau selempang untuk menghindari ada bedak ya. Oke, terus kemudian apa lagi? Kalau misalnya pada pasien itu kita cek lubang hidung yang ada sumbatan atau tidak. Jadi kita cek lubang hidung yang kanan atau kiri. Ya. Jadi kalau misalnya yang kita bebaskan lubang hidung yang bebas gitu. Jadi benar-benar kita cek infeksinya, ya, inspeksinya. Terus kemudian menggunakan sarung tangan, ya. Terus yang paling banyak poinnya adalah mengukur, ya. Tadi Anda lihat nggak dari mulut, terus kemudian ke telinga, terus kemudian ditarik ke mana? Sternum. Sternum. Sternum itu apa? Yang ini ke tulang dada di bagian sini atas ini. Iya, sternum itu ada dibagi 3. Yang paling bawah itu namanya apa? Adalah processus sipioideus. Jadi teman-teman
narik garis mulut sampai ke telinga, terus kemudian masuk ke bawah. Itu diindikasikan itu adalah gaster atau gastrik ya di processus xiphoideus. Jadi sternum bagian paling bawah. Kalau misalnya kalian bisa meraba, itu adalah dada yang paling sampai ke ulu hati. Itu sternum di bagian bawah xiphoid PX processus xiphoideus. Ya, itu poinnya paling besar kalau misalnya teman-teman melakukannya itu ya kalau evaluasi. Ya, jadi jangan sampai kelewat. Terus kemudian evaluasi untuk video yang tadi, videonya nempel ya, selangnya nempel. Nah, teman-teman usahakan jangan nempel. Ya, karena bagaimanapun juga selang itu sifatnya steril ya. Jadi akan masuk ke tubuh manusia itu harus steril. Jadi usahakan hanya cuman ngukur aja tapi tidak nempel. Setuju ya? Terus kemudian memberi jelly. Iya, Bu. Memberi jelly Iya, Bu. sedikit aja di ujung, jadi jangan kebanyakan. Karena kalau kebanyakan akan tidak nyaman. Terus kemudian mengkomunikasikan ya. Tadi, Bu, saya masukkan ya. Nah, sudah siap masukkan, Anda komunikasikan. Terus kemudian apa lagi? Nah, kalau pasiennya sadar, minta pasien untuk menelan. Ya. Bu, minta tolong menelan ya. Kenapa disuruh menelan? Harus ada sesuatu masuk ke lambung. Karena kalau misalnya pasien menelan, itu akan membantu proses masuknya itu akan menuju ke gaster, bukan ke pernafasan. Ya, coba sekarang kalian praktekkan pada saat menelan dan bernafas bisa nggak dilakukan bersama? Tidak. Coba bisa nggak? Tidak bisa. Nggak bisa. Ya, nah, itu luar biasanya katup yang bernama apa yang di sini ya, teman-teman? Epiglottis itu keren banget ya. Jadi bener banget itu kalau orang tua mengatakan kalau makan jangan berbicara, itu benar karena nggak mungkin pada saat menelan terus kemudian berbicara ya, yang fungsinya yaitu adalah bernafas itu melakukannya berbareng-bareng ya. Bahaya ya, benar sebetulnya karena itu tadi kerjanya akan lebih berat kalau misalnya sambil makan sambil ngobrol ya. Padahal enak ya sambil ngobrol. Terus kemudian, nah setelah sudah masuk, teman-teman cek atau periksa apakah sudah masuk sempurna, masuk ke gaster atau masuk ke saluran pencernaan dengan cara meniupkan spuit isi 10-20 cc angin atau udara dengan secara cepat ya, gitu. Dengan kamu masukkan dulu auskultasi. Jadi kamu pakai stetoskop, terus tempelkan ke gastermu, terus kemudian baru kamu dorong itu spuitnya yang 20 cc. Set gitu. Nah, kalau di video tadi kan pelan-pelan ya, set. Nah, kalau pelan-pelan nggak kedengeran. Tapi kalau misalnya dilakukan cepat, cuk kayak gitu, akan kedengeran di auskultasi kamu, di stetoskop kamu akan bunyi buk kayak gitu. Nah, kalau bunyi buk itu artinya kamu sudah berhasil melakukan yang masuk ke gaster, bukan ke pernafasan. Nah, soal cek yang kedua yaitu adalah dengan kamu siapkan segelas air, terus kemudian kamu tempelkan ininya. Terus kalau misalnya pipanya itu bergelembung, peluduk, itu artinya kamu masuk ke pernafasan. Jadi salah, kamu tarik kembali, lakukan secara lagi dan lagi. Ya, terus kemudian setelah itu baru diplester ya atau fiksasi. Nah makanya tadi saya lebih memilih fiksasinya itu di belakang setelah kamu lakukan cek ya. Jadi bukan fiksasi dulu terus kemudian cek, tapi mendingan plesternya itu setelah cek dulu. Paham ya sampai sini? Saya cepetan nih, saya sudah mau 5 menit mau habis. Ya. Terus kemudian di tahap terminasi. Setelah itu tahap terminasi seperti yang tadi di video sudah jelas tadi saya sudah melakukan pemasangan dan lain sebagainya. Silakan itu disesuaikan saja, ya.
Nah, materi selanjutnya yaitu adalah pemberian makan ya atau pemberian nutrisi atau tadi kalau di rumah sakit namanya sonde. Nah, itu nanti sendiri lagi itu instrumennya. Jadi nanti suatu saat nanti kalau misalnya diperlukan nanti saya akan berikan materi itu pemberian nutrisi. Ada beberapa cara, nanti silahkan teman-teman dimodifikasi kalian nyamannya yang mana. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan dari instrumen pemberian NGT atau pemasangan NGT. Nah, untuk 3 menit ke depan, silahkan ada yang mau didiskusikan atau bertanya. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Ada. Sambil nunggu ada yang bertanya, saya minta itu ya, kesediaan membuka video semua. Kita akan ada sesi foto. Ya. Mau tanya, Bu. Sudah, Bu. Iya, tanya apa? Apa foto dulu? Foto dulu ya. Foto dulu, Bu. Foto. Oke. Dinyalakan semua sambil nyengir. 1, ini page 1 ya. 1, 2, 3. Page 2 siap. 1, 2, 3. Oke, cakep. Oke, lanjut. Siapa yang mau bertanya tadi? Silakan. Bu, saya page berapa, Bu? Bambang, sit page 2. Ya, tadi Mas Andika mau tanya, gimana Mas Andika? Oh, ya Bu, saya mau tanya. Misalnya dikasih pasiennya itu. Bu, bentar, belum difoto. Siapa itu? Ellen. Bentar, Bu. Sudah difoto tadi. Ya Allah, Bu. Aku belum difoto, Bu. Siapa sih ini? Ellen. Nama Marina Ellen, Bu. Udah tadi. Udah semua. Tapi aku nggak kelihatan mukanya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Mana sih? Orangnya mana? Namanya siapa? Bu, bentar, Bu. Ini kepribadian. Ini nanti masuk YouTube loh. Ayo, siapa yang mau foto ulang? Page 2 ya? Atau page 1? Oh, ini Rama. Saya berapa, Bu? Rama Malina Ellen ya? Ya udah. Ya udah, difoto ulang semuanya. 1, 2. Masih ada yang masuk, Saudara. Jam segini sudah mau pulang loh. Yo, 1. Nyengir semua. 1, 2. Page 1 siap. Rama mati tadi. Itunya. Page 2 siap. 1, 2, 3. Ita Prayulis lucu banget. Sudah ya. Mas, apa namanya ya? Mas, tadi yang mau bertanya silakan di forum diskusi aja ya. Kita lanjutkan di forum diskusi. Saya nanti diramekan saja forum diskusinya. Mudah-mudahan kita bisa saling sapa di situ. Sebelum habis waktunya, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di webinar.